Halo Indonesia, saya Kristianto Yinoni, salam NKRI. Ini video saya tujukan kepada yang terhormat Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Halo Pak Pendeta, shalom, salam hormat dari saya Kristianto Yinoni, rakyat Selata. Mohon maaf Pak Pendeta, biasanya orang Kristen itu senang, gembira, bahagia, bersukacita ketika ada orang-orang dari agama lain yang berpindah agama ke agama Kristen. Tapi saya secara pribadi, saya tidak merasa senang, ya. Saya tidak gembira ria seperti yang dialami oleh orang-orang Kristen lainnya. Kenapa? Karena saya berpendapat bahwa Anda berpindah agama, kalau agama itu benar dan kemudian Anda menemukan jalan terang dan kemudian Anda selamat, maka selamat itu adalah milik pribadi Anda, gitu ya. Itu bukan milik saya, atau Anda tidak bisa membagikan keselamatan itu kepada saya. Begitu juga ketika ada oknum-oknum Kristen yang berpindah agama, ya. Orang yang merasa ada orang Kristen yang berpindah ke agamanya itu merasa senang gitu, gembira ria, bahagia gitu. Padahal menurut saya itu juga biasa-biasa saja gitu ya. Kalau yang berpindah dari Kristen ke Islam itu ada Yahya Waloni. Ya, saya menilai Pak Saifuddin Ibrahim ini mirip dengan Pak Yahya Waloni. Ya, setelah berpindah agama, mencelek burukan agamanya sebelumnya. Ini menurut saya cara beragamanya yang tidak benar. Dan mohon maaf Pak Saifuddin, menurut saya Pak Saifuddin dan Pak Yahya Waloni ini adalah orang yang tidak menyadari sebenarnya apa hakikatnya beragama. Sehingga setelah berpindah agama, lantas menjelek burukan agama yang sebelumnya. Ini nggak benar. Menurut saya ini cara beragama yang sama sekali tidak benar. Apalagi negara kita ini negara yang berbineka tunggal ika. Nah, saya tahu bahwa Pak Saifuddin Ibrahim ini sebelum berpindah ke agama Kristen, Pak Saifuddin merupakan salah satu guru besar agama Islam. Saya ngerti, saya tahu itu. Tapi menurut saya itu tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk kemudian Pak Saifuddin Ibrahim itu mencelek burukan agama Islam. Menurut saya itu sama sekali tidak dapat dibenarkan. Gitu. Gini Pak Saifuddin yang saya hormati, saya berpandangan seperti ini. Misalkan ada sarjana ekonomi, ya, sarjana ekonomi ini mungkin dia mengerti sedikit-sedikit tentang kedokteran, gitu ya. Mungkin dia mengerti sedikit-sedikit tentang ilmu kedokteran. Tapi ada hal-hal tertentu yang dia tidak mengerti. Ada hal-hal yang prinsip yang dia tidak mengerti, yang hanya bisa dimengerti oleh ahli kedokteran, gitu ya. Dia nggak bisa mengerti keseluruhan tentang kedokteran. Nah, begitulah menurut saya pandangan orang beragama. Misalkan saya dilahirkan sebagai orang Kristen. Dalam perjalanan hidup mungkin saya mengerti sedikit-sedikit tentang agama lain. Agama Islam mungkin, agama Hindu mungkin, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun juga saya tidak dapat mengerti sepenuhnya pandangan agama lain selain agama saya. Begitu. Sehingga menurut saya kalau saya mengkritisi atau mengoreksi pandangan agama lain menurut terminologi agama saya itu salah. Salah sekali. Karena saya bukan pemeluk agama itu. Ya, sungguh pun mungkin saya dari latar belakang agama sana, tapi saya harus mengakui bahwa ada hal-hal tertentu yang saya tidak mengerti, yang mungkin dijelaskan oleh orang yang lebih ahli kepada saya pun mungkin saya tidak dapat menerima itu dengan sepenuhnya. Tapi bagi saudara-saudara saya pemeluk agama yang sana, mereka bisa mengerti dengan mudah. Apalagi dijelaskan oleh orang-orang yang memang ahli dalam menjelaskan pemahaman agama. Jadi menurut saya Pak Saifuddin Ibrahim, apalagi Pak Saifuddin Ibrahim ini kan sudah pernah dipenjara gara-gara disangkakan pasal penistaan agama, ya, diduga menistakan agama Islam dan Nabi Muhammad, kan seperti itu. Nah, menurut saya semestinya ini menjadi pengalaman
Kata orang pengalaman itu guru terbaik. Nah, kalau Pak Saifuddin Ibrahim ini bisa belajar dari pengalaman, maka mungkin Pak Saifuddin Ibrahim bisa lebih bijaksana lagi gitu. Sudahlah, kalau Pak Saifuddin itu sudah berpindah agama dari Muslim ke Kristen, menurut Pak Saifuddin Kristen itu lebih benar dan lebih baik, sudah jalankan saja. Nggak perlu menyentil, nggak perlu mengoreksi, nggak perlu mengusik-usik agama yang sebelumnya Pak Saifuddin anut, ya. Karena selamat atau tidaknya seseorang itu milik dia sendiri, tidak bisa dia bagikan itu kepada orang lain. Kalau orang benar-benar berbakti kepada Yang Maha Kuasa, kemudian hidupnya diberkati, kemudian dia mendapat kenikmatan-kenikmatan hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan, oleh Yang Maha Kuasa, itu milik dia. Ya, keselamatan itu nggak bisa dibagi kepada orang siapapun itu, entah itu saudara kandung kita. Jadi keselamatan diri saya itu nggak bisa saya bagikan dengan orang lain. Kita sebagai orang beragama, kita hanya wajib menyampaikan pesan-pesan moral untuk membimbing orang yang mungkin hidupnya belum baik menjadi lebih baik. Begitu. Tapi saya kira sedekat apapun kita dengan Sang Pencipta, kita tidak bisa memindahkan diri orang lain itu ke dalam surga. Gitu ya. Kita tidak bisa memindahkan diri orang lain ke dalam surga. Kalau kita bisa masuk surga, ya puji Tuhan, alhamdulillah, kan seperti itu. Tapi kalau kita tidak masuk surga, ya sama saja. Kan seperti itu Pak Saifuddin. Nah, dalam ajaran Kristen sendiri, bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan itu yang selamat, tapi orang yang benar-benar melakukan kehendak Sang Pencipta, kehendak Yang Maha Kuasa. Nah, jadi saya pikir keselamatan itu tidak bisa diraih dengan menjelek-jelekan agama lain. Keselamatan itu hanya bisa ditentukan oleh iman dan takwa kita, bakti kita kepada Yang Maha Kuasa. Sejauh mana kita tulus mengabdi kepada Sang Pencipta, kepada Yang Maha Kuasa. Itu yang kemudian akan menentukan besar kecilnya kemungkinan kita itu selamat di hari kiamat nanti. Saya kira seperti itu ya Pak Saifuddin Ibrahim. Pesan dari saya, Pak Saifuddin, beragamalah dengan baik. Beragamalah dengan benar. Kalau Pak Saifuddin Ibrahim merasa agama Kristen itu lebih benar, ya sudah, itu menurut pemahaman Pak Saifuddin Ibrahim sendiri. Belum tentu pemahaman Pak Saifuddin Ibrahim itu sama dengan pemahaman saudara-saudara kita pemeluk agama lain. Dan Pak Saifuddin Ibrahim sendiri juga tidak bisa memaksakan pemahaman agamanya kepada saudara-saudara kita pemeluk agama lain. Dan ingat bahwa kita Indonesia ini adalah negara yang berbineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi satu. Kita punya agama yang berbeda-beda, tapi seluruh umat yang beragama mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Saya kira itu intinya kita hidup berbangsa. Hanya itu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Saifuddin Ibrahim. Mohon maaf bila ada buah bahasa yang kurang berkenan di hati Pak Saifuddin. Dan kalau Pak Saifuddin nanti kemudian berurusan dengan aparat penegak hukum lagi, semoga pengalaman itu bisa menjadi guru terbaik buat Pak Saifuddin Ibrahim untuk kedepannya lebih bijaksana lagi. Saya kira itu. Salam hormat dari saya, Shalom.